Sesaat lagi Anda akan menyaksikan piknik. Halo hai piknikers, lagi piknik ke Jogja tapi bingung pengen beli oleh-oleh apa? Bakpia juara 1, jawabannya. Yuhu, oleh-oleh primadona khas Yogyakarta satu ini hadir dengan banyak varian rasa kekinian yang siap bikin lidah ketagihan. Well, kali ini Disi mau ngajakin piknikers nengokin megahnya rumah produksi bakpia juara 1 yang ada di kawasan Berbah. Wih, istimewanya proses pembuatan bakpia juara 1 ini udah menggunakan alat yang super duper canggih loh. Penggunaan mesin modern ini pastinya akan menjaga kualitas rasa, keestetikan rupa, dan kehigienisan bakpia. Eits, bakpia juara 1 juga punya packaging cantik dan menarik. Tentunya cocok dijadikan sebagai alternatif buah tangan untuk orang tersayang. Penasaran gak sih seberapa modern proses pengolahan bakpia juara 1 ini? Stay tune on Piknik Asik dan pastinya istimewa. Datang Kak, di lantai 1, mari silahkan. Halo hai piknikers, jalan-jalan ke Yogyakarta nggak afdol rasanya ya kalau kita nggak berburu buah tangan untuk orang tersayang. Nah, kali ini Disi punya rekomendasi nih oleh-oleh yang pastinya super recommended buat kalian beli nih. Dan tada, Disi udah ada di rumah produksi bakpia juara 1. Ini merupakan salah satu alternatif oleh-oleh yang super recommended karena bakpia juara 1 ini menyuguhkan aneka bakpia kekinian dengan varian rasa yang super beragam. Mumpung udah ada di rumah produksinya, Disi juga mau ngajakin kalian nih menilik gimana sih proses pembuatan bakpia juara 1 yang katanya enak banget itu. Nanti Disi juga mau ngajakin kalian buat icip-icip varian menu bakpia juara 1. So buat yang penasaran jangan kemana-mana, don't go anywhere, stay tune on Piknik Asik dan pastinya istimewa. Let's go! Piknikers, pasti kalian udah gak asing ya sama si legit berkulit satu ini. Yuhu, bakpia, oleh-oleh khas Yogyakarta yang selalu jadi primadona. Di antara banyaknya gerai bakpia yang mulai menjamur di mana-mana, Disi tertarik menyambangi rumah produksi bakpia juara 1. Bener aja piknikers, walau tergolong pendatang baru, tapi katanya dalam sehari bakpia juara 1 dapat memproduksi sekitar lebih dari 10.000 bakpia loh. Wow, keren banget ya. Disi jadi penasaran nih, apa sih rahasia di balik bisnis manis bakpia juara 1 ini? For your information, rumah produksi bakpia juara 1 yang Disi kunjungi ini berlokasi di kawasan Jebresan, Kalitirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Jangan salah, di sini juga ada outletnya juga loh. Kalian bisa belanja bakpia fresh from the oven every day. Well, dalam proses pembuatannya, brand bakpia asli Jogja 1 ini udah pakai teknologi canggih yang bakal bikin kalian melongo loh. Bener aja piknikers, mulai dari tahapan pengadonan, pengisian topping, pengovenan, sampai packaging, semua dilakukan oleh mesin modern. Dijamin 100% kehigienisannya bakal terjaga. Yuk kita intipin satu persatu pengolahan bakpia juara 1. Nah, kalau yang Disi kunjungi kali ini adalah proses pengadukan isian bakpia. Wow piknikers, keren ya. Ini semua proses produksi di bakpia juara 1 itu udah menggunakan alat-alat yang canggih dan super modern. Kalau yang ada di belakang Disi ini adalah proses pengadukan isian bakpia. Wih, pokoknya keren banget deh. Ikutin sampai akhir ya. Let's go!
Yuhu, for your information, bakpia juara 1 ini punya lebih dari 10 varian rasa yang bisa piknikers coba. Melalui mesin inilah isian-isian bakpia akan diaduk hingga lembut selama kurang lebih 2 jam nonstop. Wih, keren ya. Tentunya bakpia juara 1 selalu menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi sehingga cita rasa dari setiap gigitannya semakin mantap saat disantap. Inovasi penggunaan mesin modern kayak gini sengaja dipilih agar kehigienisan bakpia lebih terjaga. Well, Disi makin penasaran seberapa modern sih teknologi lainnya yang digunakan bakpia juara 1. Let's go, kita intipin ruangan selanjutnya. Nah, di sini nih piknikers, tahapan utama pembuatan bakpia dimulai. Sekilas info nih, bakpia juara 1 punya 2 jenis bakpia loh. Ada bakpia kering dan juga bakpia basah. Kali ini Disi pengen ngajakin kalian ngintipin tahapan awal pembuatan bakpia kering dulu ya. Berawal dari adonan utama bakpia yang digiling sampai teksturnya kalis sempurna. Setelah itu adonan ini akan dilipat-lipat dan dipipihkan sebelum masuk ke dalam mesin pencetak. Mumpung lagi main kesini, nggak afdol rasanya kalau Disi nggak ikut bikin adonan. Check it out! Wah, pikniker seneng banget nih Disi dapat kesempatan buat melihat langsung proses produksi bakpia juara 1. Nah, kalau tahapan ini merupakan tahapan adonan ya. Jadi adonan yang sudah kalis tadinya akan masuk ke tahapan ini untuk kita pipihkan dan kita isi dalaman tepung yang pastinya nanti akan menambah cita rasanya semakin crispy. Kemudian setelah tahapan ini baru masuk ke mesin-mesin yang super duper modern itu tuh. Keren banget kan? Yuk kita lihat gimana proses produksi pembuatan bakpia juara 1. Disi mau cobain nih bikin adonan. Yang lagi Disi buat kali ini adalah proses pengadonan bakpia kering. Sebelum masuk dalam mesin pencetak, adonan ini harus dipipihkan terlebih dahulu piknikers. Tujuannya biar gampang masuk ke dalam mesin. Gak lupa di bagian tengahnya diisi tambahan adonan khusus biar cita rasa si bakpia kering ini semakin crunchy luar dalam. Asiknya dikasih kesempatan ngolah adonan bakpia. Kira-kira siapa ya yang bakal beruntung makan bakpia olahan Disi ini? Adonan jadi, waktunya masuk ke dalam mesin. Lagi-lagi pakai mesin modern yang udah canggih banget loh piknikers. Dalam satu paket mesin ini, adonan bakpia bakal melalui berbagai step. Pertama kali masuk ke dalam mesin, bakpia akan dipipihkan dengan sempurna dan simetris terlebih dahulu. Setelah pipih, barulah akan memasuki step selanjutnya, yakni pengisian topping alias varian rasa. Yuhu, canggihnya lagi adonan bakpia ini akan secara otomatis membalut isian bakpia yang udah dihaluskan tadi loh. Wih, prosesnya super cepet ya piknikers. Wah, piknikers, kalau ini merupakan tahapan pencampuran isi ya. Jadi dari adonan-adonan tadi udah digepengkan, kemudian diberi isian sesuai dengan topping bakpianya. Setelah ini nanti bakpia akan dicetak menjadi pipih dan pastinya semua produksi di sini juga sudah menggunakan alat-alat yang modern. Jadi dijamin 100% higienis. Keren banget ya. Isi bakpia udah tercampur sempurna. Setelah itu mesin ini akan secara otomatis mengeluarkan bakpia dengan bentuk oval mirip kayak bakpao mini. Wih, Disi dibuat takjub dengan kecepatan mesin pembuat bakpia ini piknikers. Lihat aja deh cara kerjanya, canggih banget kan? Setelah itu mesin ini akan otomatis menggiring adonan bakpia ke bagian pemipihan akhir. Biar bentuknya mirip kayak bakpia pada umumnya. Yuhu, menggunakan mesin canggih ini bentuk bakpia juga bakalan perfect dan sama antara bakpia satu dengan yang lainnya. Bener-bener ajib bin ajaib. Dalam waktu singkat, ratusan bakpia pun langsung tercetak dengan sempurna.
Selanjutnya adonan bakpia ini akan masuk ke dalam nampan secara otomatis. Lihat aja deh piknikers, rapi dan simetris banget kan tata letak bakpianya. Kalau nampan udah penuh, biasanya petugas bakal bawa si calon bakpia ini ke dalam tatakan bertingkat. Nah, baru deh nanti masuk ke step pengovenan. Nah, pikniker, setelah bakpia tadi dipipihkan dan udah menjadi adonan bakpia dengan bentuk sempurna, barulah setelah ini nanti kita akan memasuki tahapan pengovenan. Keren banget ya. Ini super duper udah harum banget loh aromanya. Mantap. Yaps, belum jadi aja aromanya udah harum banget. Gimana kalau udah jadi ya? Well, ini baru tahapan pembuatan bakpia kering. Setelah yang mau lewat berikut ini, Disi mau ngajakin kalian ngintipin tahapan pembuatan bakpia basah, sekaligus ngintipin proses pengovenan bakpia. So, jangan kemana-mana, di sini aja di Piknik Asik dan pastinya istimewa. Well, welcome back di Piknik Asik dan pastinya istimewa. Piknikers, kita lanjut lagi yuk ngintipin proses pembuatan bakpia juara 1. Kalau tadi Disi udah ngintipin proses pencetakan bakpia kering, kali ini Disi mau ngajakin kalian melihat proses pencetakan bakpia basah. Let's go! Overall, secara proses sih hampir sama ya piknikers. Yang membedakan kalau bakpia basah ini nggak ada tambahan adonan khusus yang bikin cita rasanya semakin crunchy. Secara namanya aja bakpia basah ya, pastinya rasanya lebih legit dan lembut. Well, setelah adonan dipipihkan, langsung aja masukkan ke dalam mesin pencetak. Masih sama kok, nantinya adonan ini akan membalut secara otomatis isian bakpia. Karena tingkat ketahanan bakpia basah rata-rata hanya sekitar 7 harian aja, isiannya pun hanya ada 3 varian, yakni varian original, bumbu hitam, dan coklat. Nah, yang kalian lihat kali ini adalah bakpia basah varian coklat piknikers. Gak main-main, toppingnya juga pakai coklat kualitas terbaik loh, mantep gak tuh? Kalau isian udah terbalut, mesin ini akan secara otomatis mencetak adonan bakpia menjadi pipih sempurna. Mesin yang digunakan dalam proses pembuatan bakpia basah ini lebih simple. Jadi waktu pencetakannya pun lebih singkat jika dibandingkan dengan bakpia kering. Wah, piknikers, ini Disi super duper takjub banget ya. Dengan proses produksi bakpia juara 1 yang udah modern banget. Kali ini Disi udah ada di area proses pembuatan bakpia basah. Yang membedakan dengan bakpia kering pastinya terletak pada adonannya ya yang lebih lembut dan juga pastinya cita rasanya lebih empuk juga. Nah, setelah tahapan penggepengan bakpia ini nanti akan masuk ke tahapan pengovenan sebelum akhirnya di packaging dan dipasarkan. Keren ya? Wow, adonan udah tercetak dengan sempurna nih. Disi udah gak sabar pengen ngintipin step selanjutnya. Yuhu, kalau adonan udah penuh kayak gini, petugas bakal menggiringnya ke ruangan pengovenan. Here we go, sampai di ruang oven Disi lagi-lagi dibuat takjub dengan hadirnya oven-oven raksasa yang berjajar rapi memadati ruangan ini. Proses pengovenan juga terbagi menjadi 2 ya piknikers. Untuk pengovenan bakpia basah biasanya pakai oven panjang yang pasti kalian juga udah nggak asing lagi. Di sini bakpia basah bakal dimasukkan dengan suhu yang sudah ditentukan. Kemudian bakpia akan dikeluarkan untuk dibalik secara manual oleh petugas. Biar semua sisi matang sempurna dan nggak gosong pastinya.
Well, kalau proses pengovenan bakpia kering lebih spesial piknikers. Karena harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam oven raksasa. Yaps, adonan bakpia kering ini sebelumnya akan dilumuri kuning telur di bagian atasnya. Biar nanti penampakannya semakin shining, simmering, splendid. Kalau udah, barulah masuk ke dalam oven raksasa dengan takaran suhu yang sudah ditentukan. Penggunaan oven bakpia kering ini berbeda ya piknikers. Petugas nggak perlu membolak-balik, bakpianya udah muter-muter sendiri. Wih, canggih banget ya. Wah, piknikers, kali ini DC udah ada di area pengovenan. Jadi di ruangan ini itu terbagi menjadi dua macam ya. Kalau yang ada di samping DC ini merupakan oven untuk bakpia kering, sedangkan yang di sebelah sana itu untuk pengovenan bakpia basah. Jadi bakpia juara satu ini punya dua varian bakpia, ada bakpia kering dan ada juga bakpia basah. Dan semuanya di sini juga udah menggunakan teknologi yang super canggih. Pastinya, di sini udah penasaran banget nih pengen cobain karena aromanya udah sangat menggoda banget. Yuk kita lihat step selanjutnya. Well, ini dia piknikers, penampakan bakpia juara satu fresh from the oven. Bentuknya gemuk-gemuk dan terlihat sangat lezat bukan? For your information, dalam sehari bakpia juara satu bisa memproduksi sekitar 50.000 pieces bakpia kering dan 80.000 pieces bakpia basah loh. Bahkan kalau lagi high season, bisa memproduksi lebih dari 100.000 pieces bakpia. Wow, banyak banget ya. For the next step, kalau si legit bakpia udah matang dan melalui proses pendinginan, bakpia juara satu siap untuk di packing. Nah, dan kali ini piknikers kita sedang memasuki tahapan packaging. Ini merupakan tahapan akhir dari pembuatan bakpia juara satu ya. Yang ada di samping DC ini merupakan packaging bakpia jenis basah. Wih, kalian lihat sendiri kan ini packagingnya cantik banget, ungu-ungu dan pastinya desain packagingnya juga juara banget deh. Nah, kalau yang di sebelah sana tuh itu adalah proses packaging bakpia kering. Pastinya beda ya prosesnya. Nanti DC bakalan ngajakin kalian untuk menilik juga tuh gimana sih proses packaging dari si bakpia kering. Nanti ke sana ya. Yuhu, area packaging ini terbagi menjadi dua kelompok ya piknikers. Karena packaging antara bakpia basah dan bakpia kering jelas berbeda. Kalau bakpia basah lebih simple. Tinggal masukkan bakpia ke dalam tempat packing yang super duper unyunan fancy ini. Lihat deh prosesnya, cepet banget ya. Jadi kalian gak perlu khawatir kehabisan stok bakpia. Anyway, buat yang penasaran sama harganya, untuk satu box bakpia juara satu basah isi 15 ini bisa kalian dapetin dengan harga terjangkau mulai dari Rp20.000 aja loh. Wow, murah banget kan? Beralih ke proses packaging bakpia kering. Yang membedakan adalah bungkus gemas yang membalut setiap bakpianya piknikers. Yaps, untuk bakpia varian kering ini packagingnya lebih kompak. Punya tingkat ketahanan lebih lama, bisa tahan sampai 3 bulan loh. Cocok deh sebagai rekomendasi oleh-oleh. Lihat aja untuk proses packaging tiap bakpianya dicetak pakai mesin cetakan modern, dijamin prosesnya super duper cepat. Well, ini dia piknikers proses packaging bakpia kering. Nah, ini yang membedakan packaging bakpia kering dan juga bakpia basah itu terdapat pada packagingnya juga nih. Kalau untuk yang bakpia kering nanti akan dibalut dengan plastik yang super duper cantik kayak gini. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam box. Nah, untuk ketahanan si bakpia kering ini pastinya juga lebih lama ya daripada bakpia basah. Bisa berbulan-bulan loh. Keren kan? Ini juga udah pakai alat yang modern banget. Lihat deh. Well, buat yang kepo sama harga bakpia kering, satu box bakpia isi 10 dibanderol mulai dari Rp20.000 aja.
Pastinya ukuran bakpia kering ini juga lebih besar dibandingkan bakpia basah. Super affordable ya. Kalian nggak perlu khawatir tentang kehigienisan bakpia juara 1 karena semua karyawan sudah menerapkan SOP protokol kesehatan saat bertugas. Kalau udah di packing cantik kayak gini, bakpia siap untuk dipasarkan. Untuk varian rasa bakpia kering juga lebih banyak loh piknikers. Ada varian original, sayur, asin, pandan, gula tarik, mini sambal, keju, coklat, nastar, dan black sesame. Banyak banget kan? Pastinya ke depan bakpia juara 1 akan terus berinovasi menghadirkan cita rasa unik bakpia yang siap menggoyang-goyangkan lidah piknikers. Well, udah ngepoin proses produksinya, nggak afdol rasanya kalau Disi nggak cobain beberapa varian bestseller bakpia juara 1. Tapi setelah yang mau lewat berikut ini ya, don't go anywhere, stay tune on Piknik Asik dan pastinya istimewa. Kembali lagi di Piknik Asik dan pastinya istimewa. Piknikers, sebelum Disi cobain beberapa varian bakpia juara 1 yang super bestseller, Disi mau ngajakin kalian nih buat cuap-cuap sama head chef bakpia juara 1. Check this out. Nah Piknikers, kali ini Disi udah ditemani dengan Mas Komarudin. Mas Komarudin ini nih selaku head chef di bakpia juara 1. Iya. Mas, tadi aku udah ngintipin proses produksinya, ternyata keren banget ya. Iya. Alat-alatnya tuh pakai alat-alat modern yang super duper canggih, Mas. Iya. Sebenarnya bisa dijelaskan, Mas, teknologi yang dipakai untuk proses pembuatan bakpia juara 1 ini tuh menggunakan teknologi yang seperti apa dan mengapa tertarik menggunakan teknologi yang serba modern seperti ini, Mas? Oke, ya, pertama kita akan mempercepat untuk proses produksi dan dari bentuk dan segi konsisten di gramisasi. Oke. Jadi ini kita pilihan ini untuk mempercepat produksi massalnya gitu. Jadi misal ada per hari berapa ribu pun kita bisa dengan didukung dengan teknologi yang kita punya. Wah, apalagi kalau misalnya musim liburan ya, Iya, high betul. season ya. Iya. Jadi ini pengunjung atau wisatawan yang datang pastinya nggak usah takut kehabisan bakpia juara 1 ya, Betul. karena prosesnya super cepet, Iya. modern banget dan yang paling penting higienis ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya untuk di bakpia juara 1 ini menawarkan bakpia yang kayak gimana, Mas? Berapa macam bakpia? Kita sekarang sudah ada beberapa varian, yang kering juga sudah banyak variannya. Oke. Antara keju, coklat, pandan, original, asin, dan sayur ada. Oke. Untuk yang basah juga kita sudah ada beberapa varian, yaitu coklat, original, sama kumbu hitam. Oke. Kalau untuk varian rasa yang paling best seller di sini apa? Untuk bakpia basah kita masih ada di bakpia originalnya. Oke. Ya. Kalau yang kering? Yang kering kita original sama pandan. Wah, nah pasti juga banyak yang penasaran nih Mas, untuk harga yang ditawarkan di bakpia juara 1 ini rate-nya mulai dari berapa sih Mas? Dari 15.000. Dari Iya. 15.000 aja kita udah Sudah bisa dapat dapetin bakpia. bakpia dengan packaging yang pastinya menarik Iya, ya. betul. Nah, aku juga penasaran banget. Tadi aku masuk ke showroomnya ini melihat semua packagingnya juga cantik-cantik, Iya. modern, kekinian. Sebenarnya apa yang ingin ditekankan atau apa yang ingin ditonjolkan dari bakpia juara 1 ini dengan kemasan yang modern kayak gini, atau mungkin segmennya anak-anak muda kekinian atau yang kayak gimana sih Mas? Iya, kita ngambil packaging yang lebih menarik, yang ditawarkan daripada produk-produk bakpia yang lainnya. Tentunya dari kemasannya ini akan lebih cantik, lebih menarik, dan
lebih kekinian lah gitu. Untuk ketahanan, untuk varian basah berapa lama, kalau varian kering berapa lama? Kita yang di kering kita bisa lebih lama, yaitu 3 bulan. Wow, Ya. lama ya kalau basah? Kalau basah kita 7 hari. Oke, nah pastinya untuk yang varian kering ini cocok ya buat dikirim keluar kota. Keluar kota, luar pulau boleh. Buat oleh-oleh orang tersayang, wah cocok banget. Apalagi varian rasanya ini bermacam-macam. So, buat kalian yang penasaran pengen nyobain gimana sih legitnya bakpia juara 1, langsung aja datang ke outlet terdekat. Ya. Dan jangan lupa borong semua variannya karena di sini rasanya wah nggak usah ditanya ya, enak-enak banget dan pastinya juga cocok nih untuk oleh-oleh orang tersayang, buat keluarga jauh juga cocok, harganya juga relatif bersahabat. Makasih ya Mas. Sama-sama. Piknik asik dan pastinya istimewa. Makasih banyak Ya, Mas. sama-sama. Wah, keren ya. Meski tergolong produk bakpia pendatang baru, tapi kepopuleran bakpia juara 1 bisa menyaingi bakpia-bakpia senior yang ada di Yogyakarta. For your information piknikers, bakpia juara 1 ini nggak cuma menawarkan produk bakpia kering dan bakpia basah aja loh, tapi masih banyak produk lainnya yang bisa kalian coba. Pastinya rasanya nggak kalah menggugah selera. Mumpung lagi kesini, Disi penasaran banget pengen icip varian bakpia kering dan bakpia basah yang cukup best seller di sini. Wow, piknikers, lihat nih di depan Disi ini udah ada produk-produk yang ditawarkan bakpia 1. Lihat deh, ini packagingnya benar-benar menarik banget kan. Dan kali ini Disi penasaran banget nih pengen cobain beberapa varian favorit ala bakpia juara 1. For the first one, ini kayaknya enak kali ya kalau misalnya kita cobain yang bakpia basah dulu. Lihat nih, packagingnya warnanya tuh ungu dan fancy banget juga ya desainnya, kekinian banget. Jadi dijamin kalau misalnya kalian pengen ngasih oleh-oleh saudara, kerabat, doi, wih pasti bakalan berkesan banget. Apalagi harga yang ditawarkan bakpia juara 1 ini juga affordable banget loh piknikers. Nah, kali ini Disi tertarik nih pengen cobain bakpia varian basah. Lihat nih penampakannya, wih isinya penuh banget ya. Dan yang pasti juga ini ukurannya tuh nggak cuman yang kecil-kecil gitu. Kita coba tarik satu, lihat nih. Ukurannya juga gede dan juga padat pastinya. Ini adalah varian basahnya ya. Jadi untuk varian basah itu tanpa dibungkus, ketahanannya bisa kurang lebih 1 mingguan. Nah, kita langsung cobain yuk. I wanna try. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Piknikers. Ini toppingnya, coklatnya bener-bener nggak kaleng-kaleng. Nggak cuman coklat yang cuman dikit aja, tapi coklatnya tuh penuh banget. Kulit bakpianya tuh juga nggak terlalu yang tebel-tebel tepung, jadi tipis, crunchy, enak, dan teksturnya tuh lembut banget. Cocok banget deh buat cemilan. Terus kalau untuk oleh-oleh juga, wah ini super duper recommended banget. Dan untuk bahan-bahan yang digunakan juga ini menggunakan bahan-bahan berkualitas ya piknikers. Jadi kalian nggak usah ragu dengan rasanya, dijamin endulita. Wah, enak. Nanti Disi bakalan lanjutin makan, tapi selanjutnya Disi penasaran nih sama varian bakpia keringnya. Nah, kalau tadi kita udah cobain bakpia basah. Dan ini piknikers, nah untuk yang Disi pegang ini adalah bakpia juara 1 yang kering dan varian nanas. Wih, rasa nanas aka nastar. Waduh, kalau biasanya nanas nastar itu kan ada waktu momentum hari raya ya. Tapi nggak perlu nunggu hari raya, kalian bisa mencoba inovasi bakpia rasa nastar di bakpia juara 1 ini. Dan ini nih yang membedakan bakpia kering dan juga basah, packagingnya. Untuk yang kering ini packagingnya karena awet sampai berbulan-bulan, ini packagingnya lebih compact lagi. Ini pakai plastik yang memang udah didesain lucu banget ya, jadi nggak kaleng-kaleng. Emang desainnya tuh bener-bener dipersiapkan dengan matang. Cocok banget deh ini buat oleh-oleh. Nah, ini penampakan si bakpia
kering ala bakpia juara 1 nih. Langsung aja kita coba gimana rasa bakpia rasa nastar. Wow, penasaran banget nih Disi. Wow. Kalau untuk rasa nastar ini enak banget loh. Kenapa enak? Untuk tekstur yang bakpia kering ternyata lebih crunchy, krenyes-krenyes. Dan juga lihat nih, untuk isiannya juga nggak kalah banyak. Kalian lihat ya, untuk selai nanasnya ini tuh bener-bener tumpe-tumpe, dan nanasnya juga ini pakai buah asli, nggak cuman selai-selai bubuk biasa, tapi ini menggunakan buah-buah asli, jadi serat-serat nanasnya juga masih kelihatan dan masih terasa. Wow, nggak perlu nunggu lebaran deh kalau misalnya kalian pengen cobain nastar, dan pastinya ini nastar juga beda dari yang lain karena diinovasikan menjadi bakpia. Penasaran? Penasaran? Nah, tunggu apa lagi, langsung aja mampir ke outlet-outlet bakpia juara 1. Dan setelah ini Disi pengen ngajakin kalian belanja. Disi udah pengen borong beberapa bakpia andalan ala bakpia juara 1. Yuk kita borong langsung. Tapi sebelumnya kita habisin dulu ya. Wah, udah nyobain legitnya bakpia juara 1? Kali ini Disi mau ngajakin kalian shopping ngilangin pening, borong semua produknya bakpia juara 1. Yuhu, jangan salah, di rumah produksi bakpia juara 1 di kawasan Berbah ini juga ada outlet yang bisa kalian kunjungi loh. Tapi selain di sini, bakpia juara 1 juga punya berbagai outlet yang tersebar di Yogyakarta dan bisa kalian sambangi sebagai jujukan berburu buah tangan. Seperti yang ada di Art Hotel, kawasan Tugu Jogja, kawasan Patuk Gunung Kidul, kawasan Lempuyangan, kawasan Kota Baru, serta Gendisbek Jogja. Kalian tinggal maps aja outlet terdekat dengan lokasi kalian. Tentu mulai dari Rp15.000 aja, kalian bisa bawa pulang oleh-oleh dengan packaging cantik dan rasa lezat yang ciamik. Ini nih baru yang namanya piknik asik dan pastinya istimewa. Wah, makasih ya Kak. Wow, piknikers, lihat nih Disi udah borong produk-produk yang ditawarkan bakpia juara 1. Ada bakpia kering, bakpia basah, dan masih banyak lagi nih produk yang tadi Disi beli. Ini nanti Disi mau bawa pulang buat oleh-oleh mama papa di rumah. So, buat kalian nih yang pengen banget ngasih oleh-oleh yang berkesan untuk orang tersayang, untuk keluarga, nah bakpia juara 1 ini wajib kalian masukin ke list oleh-oleh yang super recommended. Jadi kalau misalnya kalian jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa buat beli bakpia juara 1 dan datengin outlet terdekat. Dijamin deh gak bakalan nyesel karena selain harganya murah meriah, rasanya juga enak banget. Yuk sekarang Disi mau pulang. Piknik asik dan pastinya istimewa.